Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat soal pada aplikasi Quizzes. Pertama kita buka Google kita ketik Quizzes, kemudian kita klik pada Quizzes tersebut. Maka akan muncul gambar seperti ini. Sebelumnya kita harus punya akun terlebih dahulu dengan cara mengetik email kita. Kebetulan saya sudah sudah membuat emailnya, akunnya. Ini ada beberapa klasifikasi lagi. Ada buat ini adalah kalau kita ingin membuat soal baru. Perpustakaan, apabila kita sudah pernah membuat soal, maka soal-soal tersebut akan tersimpan di perpustakaan. Untuk hasilnya adalah apabila soal tersebut sudah kita tayangkan di beberapa orang atau kelas, maka hasilnya akan terlihat di hasil ini. Demikian juga dengan kelas, kita akan mengirimnya ke aplikasi lain seperti Classroom, pengaturan nama email kita, kemudian di sini ada meme. Meme ini adalah gambar atau ekspresi setelah kita menjawab soal. Ada kategorinya, kategori meme yang benar dan kategori meme salah. Untuk kategori meme yang benar adalah ekspresi bahagia dari kebenaran soal tersebut. Ini bisa dengan gambar-gambar yang happy, sedangkan meme salah ini merupakan ekspresi kesedihan atau kekecewaan setelah menjawab soal tersebut. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang sudah saya buat. Ini merupakan tugas diklat 7 Samisanov yang akan kita lihat soalnya berikut ini. Ada 10 soal yang saya buat. Untuk bentuk soal ada beberapa kategori, yaitu soal dalam bentuk objektif, pilihan ganda, dan centang. Kita lihat contoh soal pertama. Ini kita bisa menunjukkan jawaban untuk melihatnya, atau bisa tidak kita tunjukkan, atau kita lihat jawabannya dulu. Nomor 1 ini dalam bentuk pilihan ganda. Ada 5 option pilihan. Untuk tingkat SMA dan tingkat SMP ada 4 pilihan. Jadi kita 4 saja dalam pengaturan pembuatan soal. Pada setiap soal ada detik atau waktu untuk mengerjakannya, tergantung kesulitan soal. Kalau soalnya mudah, maka bisa 30 detik atau beberapa detik. Sedangkan untuk soal yang sulit bisa lebih dari 30 atau 60 detik. Soal kedua juga soal pilihan ganda. Soal ketiga pilihan ganda, keempat pilihan ganda, soal kelima pilihan ganda, soal keenam. Untuk soal esai, ini adalah soal keenam. Soal esai sebaiknya soal itu menuntut jawaban yang pasti atau jawaban yang tidak bisa jawabannya rancu. Maka ketepatan jawaban itu sangat menentukan keakuratan jawaban. Jadi kelemahan pada soal esai ini, untuk jawaban yang panjang itu agak menyulitkan dalam pengoreksian aplikasinya. Pada soal ketujuh, ini soal centang. Soal centang ini maksudnya soal yang memilih jawaban lebih dari satu jawaban yang benar. Ini terlihat 2 jawaban yang bercentang warna hijau. Sedangkan nomor 8 juga ada 2 centang atau 2 jawaban lebih dari satu jawaban. Untuk soal 9 esai dan soal 10 juga esai.
Itulah dalam bentuk soalnya. Kemudian kita lanjut ke pratinjau. Kalau kita masuk ke pratinjau, ini ada lagi pengaturan-pengaturan. Di sini kita bisa mencoba fly game atau bermain kuisnya. Kemudian ada pengaturan waktu. Kalau kita tidak ingin memakai waktu, maka waktu bisa kita hilangkan. Kemudian ini bentuk memenya. Terkadang meme yang kita buat bisa kita memilih meme-meme yang lain. Kita contoh meme yang lain misalkan. Kemudian sebagusnya sih pakai musik. Kemudian ada show meme. Kalau kita ingin menampakkan meme, maka kita atur meme tersebut. Kita coba fly quiznya. Untuk jawaban 1, pada sel pulsa terdapat 2 elektroda. Elektrodanya adalah katoda dan anoda. Oke, ini adalah bentuk meme yang nomor 2, jawabannya adalah ini jawaban singkat. Jawaban harus pasti. Untuk soal selanjutnya, pada sel foto yang bertindak sebagai katoda adalah. Nah, di sini akan nampak jawaban selanjutnya logam besi yang berkarat pada air dan oksigen. Oke, kita dapat bonus ada 50%, jadi nilai kita teratas. Soal selanjutnya, spesies yang tidak berperan sebagai reduktor adalah. Soal selanjutnya nomor 6, 524. Oke, soal selanjutnya soal esai. Jawabannya adalah 40,29. Barat lagi. Soal selanjutnya soal nomor 8, soal esai, maka jawabannya harus pasti. Oke, ini meme binatang yang dimunculkan. Kemudian ini soal centang. Reaksi apakah yang terjadi dalam fungsinya adalah oksidasi dan reduksi. Oke, soal selanjutnya soal ke-10, PP dan PbO2. Oke, demikian tutorial menjawab memasuk pada kuisnya. Oke. Yes. Kemudian kita lihat lagi hasil jawaban yang sudah ada. Untuk melihatnya kita lihat ke hasil. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba beberapa teman yang menjawab
6 pemain atau 6 responden, maka kita cek berapakah nilai yang dihasilkannya. Nah, di sini untuk berbagi link, kita klik saja berbagi link. Ini bisa kita kirim ke Classroom atau ke aplikasi yang lainnya atau di e-learning. Nah, di sini terlihat nilai yang diperoleh dari 6 orang tadi yang telah mengikuti game tadi atau quiz tadi. Nah, demikian. Ini agak sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan laptop. Di sini saya belum menemukan di Excelnya. Nah, kalau di laptop itu nampak di Excelnya. Demikian tutorial penggunaan Quizizz dalam membuat soal. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.